pagi, selamat kita kembali bertemu dalam peribadatan kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui gembala setempat boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, tidak mudah masuk ke sini, saudara. Maksudnya jauh soalnya. Puji Tuhan, dari saya lupa kemarin di Ibu Gembala minta lain, saya main iya aja lagi. Saya lupa dia menyerang anak di tempat saya. Sebenarnya bukan salah saya sih, salah jemaat. Gembala nggak boleh salah, berdosa. Iya, saya salah dia, saya harusnya minggu lalu itu saya sudah siapkan waktu semuanya. Dia lupa kalau mertuanya itu ulang tahun, jadi dia minta tukar. Saya please silakan tukar hari ini. Saya yang lupa malah. Jadi pujian yang sangat membuka hati dan juga menyenangkan hati Tuhan dan dinaikkan tadi, baik pujian bersama maupun sendiri. Wah, itu kalau kolaborasi dengan Batak dengan Ambon itu bagus tuh, bikin namanya Abah gitu. Grup Abah Ambon Batak. Bagus. Terima kasih. Hari ini kita sama-sama akan melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ya. Di Tuhan di kecilin aja dekat ya, supaya tidak saya suaranya yang kurang bagus ini, bukan speaker sudah saya kurang bagus. Yakobus pasal 4. Hari ini saya berbicara tentang perjuangan melawan musuh di Tuhan. Kita buka dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-4, berkata begini, kata firman Tuhan. Pasal 4 ayatnya yang ke-4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita, dan saya melihat selama menjalani hidup di dunia ini, kita manusia orang percaya tidak pernah berhenti dan tidak pernah terlepas dari apa yang namanya menghadapi pergumulan, ya. Kita tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya perjuangan, peperangan hidup di tengah-tengah dunia melawan dosa. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menunjukkan suatu kualitas hidup sebagai orang percaya yang berbeda di tengah-tengah dunia dengan memberikan satu teladan kesalehan hidup bagi orang lain. Firman Tuhan katakan kita ini bagaikan surat yang terbuka dibaca oleh semua orang. Kita harus menunjukkan, sekalipun menghadapi banyak hal, tadi saya katakan menghadapi pergumulan hidup, peperangan perjuangan hidup, peperangan hidup melawan dosa, sekalipun kita dituntut untuk menunjukkan satu kualitas hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kamu mengasihi dunia. Nah, saudara yang saya kasih dalam dunia, dalam Tuhan, bahwa ketahuilah, fakta berbicara bahwa dunia ini sedang tenggelam. Dunia ini sedang tenggelam dalam dosa. Dunia ini sedang tenggelam dalam satu kebobrokan moral. Dan dunia ini sedang menghadapi berbagai macam jenis kejahatan yang semakin hari semakin merajalela. Karena dunia ini memang firman Tuhan katakan sedang berada di bawah penguasaan si jahat, dalam penguasaan iblis.
Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, 5 ayat yang ke-19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia, kata firman Tuhan, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Hari-hari ini kuasa si jahat merajalela. Meskipun demikian, bukan alasan karena dia menguasai dunia kemudian kita orang percaya tidak bisa menjadi terang dunia. Bukan menjadi alasan bahwa kita sebagai orang percaya tidak bisa menunjukkan sebagai diri kita sebagai terang dunia dan sebagai garam dunia. Nah, inilah tantangan yang hari-hari ini kita harus hadapi. Itu bukan menjadi alasan bahwa kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Justru dalam keadaan-keadaan seperti ini kita makin menunjukkan kualitas hidup kita. Sebagai orang percaya, kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia, kita bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia, kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Yang hari-hari ini semakin hari semakin memudar. Terang itu mulai memudar, garam itu mulai menjadi tawar. Bahkan kasih orang terhadap seorang makin tawar. Ini yang harus kita jaga, kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Sebab yang saya katakan pada hari ini, ada hal-hal yang perlu kita tahu. Mengapa kita harus selalu menghadapi hal ini? Ingat, Yesus sendiri pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Memang keadaannya semakin jahat, keadaan ini makin tidak menentu, keadaan ini semakin dikuasai dengan kegelapan. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus sudah mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah, Pak. Ya, daging ini lemah. Ya. Nah, mari saudara, karena setiap saat kita dihadapkan dengan musuh-musuh yang selalu mengincar saat kita lengah. Sekarang pertanyaannya, musuh itu siapa yang harus kita lawan? Sebagai orang percaya, kita mempunyai musuh di hari-hari ini yang harus kita lawan. Harus kita lawan. Nah, yang pertama saya katakan, musuh yang harus kita hadapi hari-hari ini adalah kedagingan kita, manusia. Kedagingan kita sebagai manusia. Firman Tuhan katakan, daging ini lemah, roh menurut, daging lemah. Saudara, daging dalam tubuh kita ini mempunyai jenis, mempunyai sifat. Dan daging dalam tubuh kita ini mempunyai nafsu. Ya, nafsu yang jahat, nafsu yang ingin menggelapkan segala pikiran dan mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, yang bisa mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan segala hal yang menyenangkan daging ini. Ibarat musuh dalam selimut. Susah, saudara. Kalau sudah bicara daging, susah. Inilah pergumulan yang sangat berat dan sangat konflik batin yang harus kita hadapi setiap waktu. Ya, keinginan daging kita. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, roh daging ini lemah. Kita maunya berdoa, tapi daging ini menawarkan dan mengajak kita untuk tidak melakukan. Kita maunya beribadah kepada Tuhan, tapi daging ini selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang jauh daripada Tuhan. Kita maunya beribadah kepada Tuhan, tapi daging ini selalu menawarkan dan menghalangi hal-hal yang membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Saya katakan tidak jauh beda antara jemaat Tuhan di tempat ini dengan jemaat yang saya layani sama. Tidak jauh beda. Beda tipis lah, ya, beda tipis. Ya, saya mesti menyampaikan sesuatu dengan jelas dan keras.
Kita maunya tidak pergi ke Lapo. Pergi Lapo lah, belum teh apa. Maka bagi panggang bolehlah, ajak-ajak dulu. Iya kan? Tapi kalau dulu sudah ada yang mari kita, ya 10.000 lah, 20.000 lah kita pasarkan. Itu yang salah. Ya kan? Saya coba baca dalam firman Tuhan berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat melarang kita untuk melarang kita merokok, betul tidak? Tolong carikan kalau ada yang dapat. Tidak ada. Saya juga mau bilang sama jemaat jangan merokok. Oh, gimana caranya? Kalau ditanya gimana ayatnya, Om? Tidak ada. Tapi ayat firman Tuhan yang saya dapatkan, apa yang keluar itu yang najis, kata firman Tuhan. Jadi saya bilang jemaat, saudara boleh merokok, tapi jangan, tolong dengan sangat jangan keluarkan asapnya. Ditelan sendiri. Boleh merokok, silakan. Tapi kalau Anda mengeluarkan itu najis dan berdosa kepada Tuhan. Kalau mau, telan. Mabok, lupa sendiri. Jangan kasih orang lain rasain, ya. Sebab dampaknya ke orang lain, ya. Kan banyak kali menderita kan perokok tidak perokok pasif, ya, dan aktif perokok pasif. Saya tidak larang tempat, silakan, saudara merokok boleh. Oh, kalau saya langsung, tidak boleh merokok. Kalau ditanya dia ayatnya di mana, kalau diberikan, saya kan mabok gitu. Dan saya cari rokok, saya kata rokok saya di Alkitab tidak. Asap banyak. Saya bilang boleh merokok. Wih, maka agak senang. Saudara boleh merokok, saya tidak larang saudara merokok. Wih, mukanya agak senyum. Tapi tolong jangan coba-coba buang keluar asapnya. Kalau dia manyun sendiri, bodoh amat. Tidak ada. Daging ini mengendaki hal itu yang menyenangkan diri kita. Di dalam Tuhan katakan keinginan daging itu membawa kebinasaan. Hati-hati. Keinginan daging itu membawa kepada kebinasaan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, kata Paulus, yang akan aku perbuat. Maunya yang baik, tapi yang tidak baik yang dia buat. Maunya dia melakukan yang benar, tapi yang tidak benar dia lakukan. Kenapa? Daging ini lawannya susah. Itu musuh kita sebagai orang percaya. Saudara boleh sukses di tempat yang lain, saudara punya musuh dari saudara, diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 8 katakan mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi musuh kita yang harus kita hadapi hari-hari ini adalah kedagingan kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa keinginan daging melawan dengan keinginan roh. Yang benar, keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan roh. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Makanya hidup kita ini kita minta Tuhan dipimpin oleh roh. Galatia pasal 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh, kalau ikutin keinginan daging banyak sudah. Firman Tuhan jelas banyak, tetapi berdampak kepada kebinasaan. Tidak memperoleh hidup yang kekal. Hati-hati. Kebanyakan orang terlena, terbuai dengan keinginan daging. Mau cepat jadi kaya, mau cepat berbuat apa, pergi ke gunung Kawi lah, atau ke mana lah, cari tempat-tempat yang mau mendorong kita cepat kaya tanpa melakukan yang benar. Saya kembali katakan, keinginan daging itu seringkali menyeret kita kepada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau di tempat ini pun masih mengadakan ibadah doa 10 hari untuk minta ketuhanan Roh Kudus. Tidak ada kita bisa. Lawan keinginan daging ini tidak bisa dengan kemampuan kita, saudara. Enggak bisa. Ada orang bilang, Pak, saya mau berhenti merokok tapi tidak bisa. Saya sudah berusaha tapi tidak bisa. Saya udah berhenti 2 minggu makan permen, gula naik.
Rokok berhenti, gula naik. Waduh. Rokok berhenti, kolesterol naik. Waduh, ini repot ini. Seharusnya itu tidak akan terjadi kalau kita minta pimpinan Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan hal itu. Kemampuan sendiri tidak mampu. Saudara lawan daging saudara, nggak bisa. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Dia akan mampukan saudara untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Artinya keadaan hidup kita, Roh Kudus berperan penuh dalam kehidupan kita, sehingga Dia memimpin kita untuk melawan keinginan daging dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Jadi kita ini adalah bait Roh Kudus, dan bahwa kamu bukan diri kamu sendiri. Jangan seenak-enaknya kita lakukan, perbuat diri kita ini, merusak diri kita ini dengan keinginan daging. Karena ingat, ada Roh Kudus yang berdiam di dalamnya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh ini. Itulah. Hanya Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita, yang membawa diri kita ini selalu dapat mempermuliakan Tuhan, yang membawa diri kita ini selalu memuji Tuhan, yang membawa diri kita ini selalu beribadah kepada Tuhan, yang membawa diri kita ini selalu menyembah Tuhan, berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan terjerumus masuk dalam kehidupan kebinasaan dunia ini. Oleh sebab itu hari-hari ini lawanlah itu dengan memohonkan Tuhan memenuhi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak orang sudah memiliki Roh Kudus, bangga, saya sudah dipenuhkan Roh Kudus. Itu belum ada apa-apa. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Banyak orang bangga yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kapan? 50 tahun yang lalu. Kapan dipenuhi Roh Kudus? Kemarin sudah dipenuhi Roh Kudus. Masalahnya mau nggak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Contoh yang gampang, yang simpel saya ambil yang terlintas dalam pikiran saya. Saudara mau pergi ke suatu tempat, saudara punya GPS, tidak tahu tempat, tidak tahu jalan, punya GPS, tapi saudara tidak pakai itu untuk pergi ke tempat itu, sedangkan tempat itu saudara tidak tahu jalannya lewat mana, mau ke mana. Ya sama, saudara punya Roh Kudus, tahu Dia pasti bisa memimpin kita, bawa kepada yang benar. Tapi kalau kita tidak mau ikut jalan Dia, kita akan tersesat, kita akan hilang, kita akan terjerumus dalam kebinasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa musuh kita? Musuh kita yang kedua adalah dunia. Yang dimaksud dunia di sini bukan kosmosnya atau buminya secara fisik, melainkan cara hidup atau gaya hidup manusia yang ada di dalam dunia. Itu musuh kita. Di zaman modern ini nyata sekali bahwa hidup manusia itu dibangun dalam 3 perkara. Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa yang ada dalam dunia? Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Luar biasa. Tuhan sudah kasih garis besarnya apa yang dalam dunia, yang menguasai dunia. Keinginan mata,
keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, manusia cenderung mengandalkan harta kekayaannya, sehingga mereka mencari semua itu dan melupakan Tuhan. Mencintai dunia bahaya. Sifat keberadaannya yang ada dalam dunia, sehingga orang lupa kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan, orang seringkali lebih perhatikan. Saya memperhatikan bahwa dunia malah sekarang sedikit lebih ke rohanian daripada orang yang rohani beneran gitu. Banyak anak orang dunia lebih sedikit ke rohanian daripada orang yang anak Tuhan yang sekarang lebih ke duniawin. Ya. Coba bayangkan, sekarang saya ingat ada lagu, ku tak bisa jauh. Itu lagu dunia, Pak Pendeta. Jangan dulu salah. Jauh darimu. Ada anggota di sini. Dan ku tak bisa jauh darimu, Yesusku. Saja apa? Iya kan? Nah, dunia diciptakan hal seperti itu. Ya kan? Kita yang sudah rohani, anak-anak Tuhan, notabene sebagai orang percaya yang melakukan hal-hal dunia. Coba saudara bayangkan, hari-hari ini orang lebih mengejar keadaan dunia. Ingat firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab yang di bumi itu sedang menuju kepada kebinasaan, tapi perkara yang di atas itu membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Makanya firman Tuhan tadi katakan, jangan mencintai dunia. Siapa yang mencintai dunia, dia membuat bermusuhan dengan Allah. Itu musuh kita. Tadi saya katakan bukan kosmosnya, bukan buminya, bukan ciptaan yang Tuhan buat, enggak. Tapi sifat dan keberadaan dunia yang sedang membawa manusia menuju kepada kebinasaan. Hati-hati kita jangan terbawa arus dunia yang hari-hari ini menjebak kita sebagai orang. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah kunci agar kita tidak terbawa oleh arus dunia ini. Miliki Roh Kudus, minta kepada Tuhan untuk dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya rindu, soalnya saya percaya gembala di tempatku merindukan jemaat Tuhan tempat ini semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak akan tersesat dalam dunia. Yang terakhir dikatakan, musuh kita yang terakhir adalah iblis. Inilah musuh yang tidak kelihatan, tapi ada di sekeliling kita. Ini musuh yang tidak kelihatan, tapi ini ada di sekeliling kita. Iblis dengan segenap tentaranya dan roh-roh jahat yang sedang beroperasi di udara. Hari-hari ini iblis sedang bekerja keras, menyeret dan membawa banyak orang percaya menuju kepada kebinasaan. Iblis sedang bekerja keras. Jangan saudara pikir iblis takut gereja penuh, enggak. Iblis tidak takut. Saudara rajin datang beribadah ke gereja, iblis tidak takut. Selama ketika saudara keluar gereja dan melakukan hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, iblis tidak takut. Yang iblis takutkan adalah ketika saudara mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu. Saudara datang tiap pagi di gereja tidak takut iblis. Saudara memuji Tuhan tiap hari, iblis tidak takut. Saudara pun berdoa, menangis dengan air mata, semua air yang lain meleleh, tidak takut iblis. Selama saudara tidak melakukan firman, iblis tidak takut.
Tapi ketika saudara melakukan firman, iblis sama. Makanya jangan saudara kira dalam gereja tidak ada iblis. Ada. Jangan saudara lihat sebelah. Ini bisa berambutnya rambutnya. Iya, saudara, firman Tuhan katakan iblis itu menyamar seperti apa? Malaikat terang. Gorila? Tidak, seperti malaikat terang. Untuk masuk dalam gereja dia menyamar seperti malaikat terang, sama-sama kondean masuk gereja, rambutnya ditata sama-sama, semua pakai lipstik, duduknya manis, nyanyi angkat tangan sama. Makanya saya di jemaat saya katakan, mulai nanti saya akan nyanyi sebelum kebaktian, bukan dulu toh. Ini jangan-jangan yang bertopeng, kelihatan yang malaikat terang, tetapi di dalamnya lain. Tapi ini yang kejadian, saudara. Iya kan? Duduk gereja sama-sama, pulang dia bisa berantem. Iya kan? Duduk di gereja bisa berdoa menangis, pulang ketemu suami ribut juga. Sama. Sebab dipakai iblis. Ini musuh kita yang tidak kelihatan tetapi berbahaya. Dengan apa saudara lawan? Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, minta dia pimpin hidup kita dan kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang dapat kita lakukan dan mana yang tidak dapat kita lakukan. Musuh ini tidak kelihatan tapi berbahaya. Ya. Satu waktu saya ketemu dengan seorang businessman, kemudian dia undang saya untuk masuk di First Gospel. Karena saya berdua dan punya usaha di Pak tidak ada rumah. Atau waktu cerita, saya kembali di kompleks saya karena tetangga tahu saya hamba Tuhan, pengusaha tapi pelayan, pembantunya masuk kerasukan setan. Di kompleks itu tidak ada orang yang layak, cuma bapak itu. Saya dipanggil Pak, dicerita. Besok aku pindah. Doakan pembantunya, dia berdoa buat pembantu yang kerasukan setan. Dalam nama iblis keluar, enggak keluar. Dalam nama iblis keluar, capek ini saudara. Udah mau menjelang pagi, dia bilang ini saya capek Pak Pendeta. Saya bilang begini saja. Dalam nama Yesus iblis keluar, kalau tidak mau saya yang keluar. Lalu dia, saya bilang, lu boleh melayani. Pertanyaan saya, ada kekuatan kuasa Roh Kudusnya enggak? Gitu. Kalau tidak ada, jangan coba-coba lawan iblis. Iblis juga tahu siapa Tuhan, jangan salah. Makanya ada anak Tuhan lewat kuburan ketemuan dia dekat, dia berteriak setan. Dan saya bilang darah Yesus Tuhan. Lo yang lebih rohani siapa coba? Bukan dia berteriak darah Yesus, itu berteriak setan. Setannya kaget darah Yesus. Dia bilang itu. Harusnya diberikan darah Yesus, setannya lari. Jangan sudah pikir cuma setan ini tidak susah. Ya, Efesus pasal 6 ayat 12 tadi. Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat berapa tadi? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat itu tidak bisa kita lawan dengan fisik kita. Saudara melawan dengan pedang apapun tidak ada. Tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, Ia memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya ke-8 sampai 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Siapa yang dicari? Orang Pak. Baca Alkitab. Dia berkeliling mencari orang yang dapat diterkam. Lawan kita itu iblis. Firman Tuhan katakan seperti singa dia mengaum-ngaum. Lawan kita bukan cicak-cicak di dinding, bukan singa, Pak. Yang dia cari itu orang. Siapa? Orang-orang percaya yang lalai dalam melakukan firman. Orang-orang percaya yang tidak taat kepada firman. Orang-orang percaya yang tidak memiliki kuasa Roh Kudus. Hati-hati, kita mudah diterkam dan terseret dalamnya. Untuk itu berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab Tuhan senantiasa terus akan menyertai saudara. Minta kepada Tuhan kekuatan kuasa Roh Kudus itu berdiam dan tinggal dalam hidup kita. Kalau dia ada, serahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya Pak, kita tidak tersesat dalam dunia ini. Lawan daging ini dengan kekuatan Roh Kudus. Lawan kehendak di dunia ini, tawaran-tawaran dunia yang coba untuk membawa kita kepada kebinasaan, dengan kekuatan Roh Kudus. Lawanlah iblis dengan imanmu dan percaya kekuatan Roh Kudus memimpin dan menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, peganglah tangan Roh Kudus.